Di balik layar layanan digital pemerintah kota, ada denyut nadi yang harus terus berdetak. Ia adalah infrastruktur virtual. Namun, proses monitoring yang kurang optimal membuka resiko besar, mulai dari terganggunya layanan publik hingga menurunnya kepercayaan masyarakat. Persoalan ini berakar pada 4 aspek: man, material, method, dan milieu. Berangkat dari tantangan tersebut, saya, Andika Cahya Rizkila, peserta Latsar CPNS Angkatan 27 tahun 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, merancang sebuah aktualisasi berjudul Optimalisasi Proses Monitoring Infrastruktur Virtual Berbasis Manajemen by Exception di Data Center Pemerintah Kota Tegal. Sebuah langkah yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Langkah awal adalah menyiapkan dan mengumpulkan data terkait host dan virtual machines. Proses ini saya mulai dengan berkonsultasi bersama mentor untuk memastikan ruang lingkup pekerjaan yang tepat sasaran. Dari situ, saya mengidentifikasi file CSV yang diekspor dari software virtualisasi. File ini berisi data mentah yang cukup kompleks, mulai dari kapasitas CPU hingga penggunaan memori. Agar data siap diolah, saya mempelajari struktur file tersebut secara menyeluruh, mengkategorikan mana yang relevan dan mana yang bisa diabaikan. Tahap ini membutuhkan ketelitian, karena kesalahan kecil dalam identifikasi bisa berdampak pada hasil analisis berikutnya. Dengan fondasi data yang rapi, tahap selanjutnya dapat berjalan lebih terarah. Tahap kedua adalah membangun instrumen pelaporan operasional harian berbasis PowerShell. Di tahap ini, saya merancang skrip untuk menjalankan proses ETL, extract, transform, dan load. Data yang sudah dipilah, diekstrak, kemudian diubah sesuai kebutuhan monitoring, dan akhirnya dimuat ke dalam format laporan. Prosesnya tidak sekali jadi. Skrip yang saya susun diuji menggunakan data sampel. Selanjutnya, proses debugging dilakukan secara berulang hingga stabil. Dengan arahan mentor, saya memastikan setiap baris kode efisien dan dapat digunakan jangka panjang. Hasil akhirnya, laporan harian bisa dihasilkan secara otomatis dalam format HTML dan CSV. Artinya, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manual kini dapat diakses secara cepat, konsisten, dan minim kesalahan. Setelah pelaporan operasional tersedia, kebutuhan berikutnya adalah analisis strategis. Di tahap ketiga ini, saya mengembangkan instrumen berbasis Python untuk membaca data historis sekaligus memprediksi tren ke depan. Proses diawali dengan diskusi bersama mentor mengenai kebutuhan pimpinan. Data apa yang krusial dan bagaimana cara menampilkannya agar mudah dipahami. Data yang telah dikumpulkan diolah melalui Google Colab. Di sini, saya membuat visualisasi tren penggunaan sumber daya, lalu menambahkan model sederhana forecasting. Hasilnya bukan hanya laporan kondisi hari ini, tetapi juga proyeksi ke depan. Dengan instrumen ini, pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data,
Misalnya kapan harus menambah kapasitas atau melakukan optimalisasi beban kerja. Instrumen yang dibangun tidak berhenti di meja kerja, melainkan diimplementasikan dalam keseharian. Tahap ini saya jalankan dengan menyusun SOP sederhana agar instrumen mudah dipahami oleh tim. Kemudian saya mengundang rekan-rekan dalam sesi sosialisasi. Pada sesi sosialisasi, saya memaparkan cara penggunaan, mencontohkan hasil laporan, sekaligus menjelaskan manfaat praktisnya. Respon dari rekan kerja cukup positif karena mereka dapat langsung melihat perbedaan nyata. Proses monitoring yang lebih cepat, laporan yang lebih rapi, dan analisis bisa dipakai untuk diskusi teknis maupun strategis. Dengan habituasi ini, instrumen benar-benar menjadi bagian dari alur kerja, bukan sekedar dokumen proyek. Tahap terakhir adalah evaluasi. Bersama mentor, saya menilai efektivitas instrumen dari dua sisi, efisiensi waktu monitoring dan tingkat kesalahan manual. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan signifikan pada durasi monitoring harian, sekaligus meningkatkan akurasi pelaporan. Selain itu, saya juga menghimpun masukan dari rekan kerja. Dan ini adalah kata mereka. Ini menurut saya yang digarap oleh Mas Andika itu sebuah produk yang manfaat, karena kemudian mempersingkat waktu, kita tahu rekomendasi apa yang harus dilakukan di data center kita. Menurut saya ini sangat berguna ya, karena bisa mempercepat waktu, utamanya bisa efisiensi waktu yang karena tadinya manual, sekarang bisa lebih cepat dan meminimalisir kesalahan. Aktualisasi berupa instrumen monitoring infrastruktur virtual berbasis manajemen by exception telah membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja di data center Diskominfo Kota Tegal. Hasil aktualisasi ini menunjukkan komitmen Andika dalam menghadirkan solusi yang sejalan dengan transformasi digital pemerintah daerah. Akhirnya, laporan aktualisasi ini saya susun sebagai penutup sekaligus awal dari keberlanjutan inovasi. Optimalisasi proses monitoring infrastruktur virtual diharapkan dapat memperkuat transformasi digital di Kota Tegal.